Pernyataan Hizbut Tahrir Indonesia haram memilih pemimpin kafir. Anies yang berhasil memimpin ibu kota Jakarta 70% lebih. Jadi besok mudah-mudahan calon presiden yang kuat Anies Baswedan. Sudah terjadi di negeri-negeri di luar negeri banyak kehancuran dikarenakan orang-orang yang seperti itu. Mereka mengatakan Islam itu keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta, sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, dalam sebuah artikel yang dimuat di CNN Indonesia tanggal 19 Mei 2023 bertajuk Relawan Anies Usung Politik Identitas Nasionalis Religius, diberitakan bahwa Anies Baswedan bakal mengusung politik identitas berkarakter nasionalis religius sesuai dengan karakter Anies yang dinilai taat beragama dan cinta tanah air. Lantas bagaimana dengan predikat Bapak Politik Identitas yang selama ini sudah menyatu dan melekat ke dalam sosok seorang Anies Baswedan? Dengan tegas dalam artikel tersebut dinyatakan bahwa tuduhan semacam itu tak perlu dilawan, kata Anies. Ia pun meminta kepada para pendukungnya mempertanyakan balik apakah ada contoh atas segala tudingan semacam itu. Saya titip jangan dibantah. Misalnya capres yang diusung PKS dikasih label A, B, C, D, E, F, G, tidak bersahabat pada minoritas, menganut garis keras misalnya. Lalu apa yang perlu dijawab? Jangan dikanter, kata Anies dalam acara Milad PKS ke-21 di Yogyakarta pada hari Kamis 18 Mei 2023. Anies yakin orang-orang yang menuduhnya intoleran tidak bisa membuktikan perkataannya. Anies mengaku lebih baik membiarkan orang-orang yang menuduhnya itu menemukan faktanya sendiri. Ya, kalau kita cermati lebih lanjut pernyataan Anies ini sebenarnya memang ada sikap gamang, sikap ambigu dan ambivalens dari seorang Anies Baswedan ketika predikat Bapak Politik Identitas itu diarahkan kepadanya. Mau ditolak secara langsung tentu fakta dan rekam jejak digital yang selama ini sudah menyatu dalam lingkaran politik Anies Baswedan memang itu ada. Namun kalau langsung menyatakan bahwa dirinya memang selama ini sudah sangat dekat dengan kelompok pengusung khilafah misalnya, hal ini tentu akan sangat berpengaruh dan berefek pada faktor elektoral dan akseptabilitas. Untuk lebih jelasnya mari coba kita simak beberapa tayangan video berikut ini. Pernyataan Hizbut Tahrir Indonesia haram memilih pemimpin kafir. Karena itu, jangan heran bila Anies Baswedan sangat berterima kasih kepada tokoh Jamaah Salahuddin Universitas Gadjah Mada. Hal itu diungkapkan Anies Baswedan saat diundang ceramah Ramadan di Masjid Kampus UGM pada tanggal 7 April tahun 2022. Nah, ini yang terjadi. Sekarang Cina sudah 14 juta di Indonesia. Mereka tinggal enak, gak ada peraturan. Di Kapuk sama di Pulau G itu yang laut diuruk. Besok 2024 rencananya mau pemilu, Cina 100 juta di Indonesia, mereka tidak bisa berbahasa Indonesia tapi sudah punya KTP. Kerjaan siapa ini? Harus didiamkan yang seperti itu. Kalau saya sih paling berapa tahun lagi hidup? Nggak mungkin kita hidup terus panjang-panjang terus. Udah hampir 70, 3 tahun lagi. Kalau jatah saya kayak Imam Abu Hanifah 73, berarti 6 tahun lagi hidup saya. Besok anak cucu saya mau kemana? Termasuk bapak-bapak semuanya, pejabat aparat, anak kita besok mau kemana? Kalau Indonesia dipimpin oleh orang-orang yang seperti itu. Nah, besok mudah-mudahan setelah Jokowi ini presiden kita lebih baik. Ya Robbal, biarkan Jokowi sekarang selesaikan dulu dah. Susah udah diturunin, gue gak bakal turun.
Jadi biarin aja biar selesai. Besok kita pilih presiden jangan banyak-banyak, atu aja. Ntar wakilnya dia yang milih sendiri, kurang lebih siapa. Kemarin ada polling Ganjar Pranowo dapatnya 14%, Prabowo dapatnya 9%. Anies yang berhasil memimpin ibu kota Jakarta 70% lebih. Jadi besok mudah-mudahan calon presiden yang kuat Anies Baswedan. Ya Robbal, biar Indonesia jadi bagus buat kita semuanya. Dengerin nih, partai boleh Nasdem, partai boleh yang lain, tapi presidennya sudah Anies aja biar bagus Indonesia. Cocok apa gitu? Maaf, bukan kampanye, gue bilangin biar Indonesia ini jadi bagus, saudara-saudara sekalian. Hati-hati. Sudah terjadi di negeri-negeri di luar negeri banyak kehancuran dikarenakan orang-orang yang seperti itu. Mereka mengatakan Islam itu keras. Islam itu qulil haq walau kana murrah, betul, tapi dengan adab, dengan aturan. Mengtingali kitab-kitab para salaf kita. Bukaan Ihya Ulumuddin Al-Imam Al-Ghazali. Wacon sejarahnya bagaimana dan bagaimana beliau mendidik kita. Lah wong-wong kuwi ra gelem buka Ihya. Buku Ihya itu dikatakan buku yang tidak ada artinya. Imam Ghazali itu dianggap wong kentir. Naudzubillah min dalik. Imam Ghazali itu dianggap imam yang orang Syiah, orang-orang yang sufi itu dianggap orang-orang yang gembel sama mereka. Padahal orang-orang sufi itu cikal bakalnya kita ahli sunnah itu mesti dibarengi. Ya, Islam, iman dan ihsan. Ya, sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, kalau kita simak beberapa potongan video tadi, sudah tidak bisa kita elakkan lagi bahwa aroma politik identitas khususnya yang mengangkat isu-isu keagamaan itu memang benar adanya dan tidak bisa kita pungkiri lagi. Dan penonjolan isu-isu identitas yang berkaitan dengan soal keyakinan dan ideologi inilah yang sangat membahayakan keutuhan bangsa dan negara kita. Praktek politik identitas yang berlangsung pada kontestasi Pilkada DKI tahun 2017 memberikan residu dan limbah politik yang sangat luar biasa, bahkan sampai sekarang efek dan imbasnya itu masih sangat kita rasakan. Oleh karena itu, banyak tokoh-tokoh Islam, banyak ulama, banyak kiai yang sangat moderat dan toleran mengimbau agar agama ini tidak dieksploitasi hanya untuk kepentingan politik. Kita berikan kebebasan seluas-luasnya kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menentukan calon pemimpin terbaik tanpa menggunakan identitas keagamaan, suku, ras, antar golongan, dan sebagainya. Berikan kesempatan kepada calon pemimpin terbaik untuk beradu program, beradu gagasan dalam upaya untuk mewujudkan agar Indonesia ini menjadi negara yang besar dan maju tanpa menghancurkan nilai-nilai kerukunan, tanpa harus bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah yang kita inginkan. Boleh kita berbeda pilihan. Berbeda pilihan politik itu merupakan hal yang wajar di negara demokrasi manapun. Jadi jangan sampai ada stigma negatif bahwa mereka yang tidak memilih calon si A itu dicap sebagai orang kafir dan sebagainya. Mereka yang tidak satu pilihan, kemudian ketika ada saudaranya yang meninggal dunia tidak mau mensalatkan, tidak mau melaksanakan sholat jenazah dan sebagainya. Seperti yang pernah terjadi di DKI Jakarta itu, sungguh luar biasa efeknya. Jangan sampai hal itu terulang. Karena akan menjadi luka, akan menjadi sesuatu yang menyakitkan, dan bahkan bisa mewariskan dendam secara turun-temurun kepada anak cucu hanya karena kontestasi politik yang berlangsung setiap 5 tahun sekali.
Sangat kita sayangkan apabila kebijakan dan keputusan politik para founding fathers saat itu yang sudah sepakat dan sudah menjadi hal yang final bahwa negara kita harus kita rawat, kita pelihara bersama-sama, kita jaga keutuhannya dengan menggunakan pilar Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi. Sudah menjadi sunatullah bahwa bangsa kita ini terdiri dari berbagai suku, agama, ras, golongan, dan sebagainya. Kita hormati sebagai identitas yang melekat secara sunatullah ke dalam tubuh dan raga kita masing-masing. Dan jangan sampai hal itu menjadi pemicu, apalagi menjadi penyebab konflik hanya karena pilihan politik pada kontestasi Pilpres manapun, termasuk pada Pilpres 2024 yang akan datang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.